kembali lagi di channel Alur Cerita Film. Membahas perjalanan Sun Wukong memang selalu menjadi idola bagi semua. Pada episode kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas alur cerita film dari Sun Wukong yang sudah menjadi dewa. Film Journey to the West 3 Red Boy yang baru saja dirilis pada tahun 2021 ini akan lebih berfokus pada ponakan Sun Wukong, yang tak lain adalah putra dari Raja Siluman Kerbau yang pada film-film sebelumnya Sun Wukong membawanya menuju Istana Langit agar diajari budi pekerti yang baik. Namun ketika ia tumbuh dewasa, justru ia memberontak dan ingin melawan Sun Wukong yang telah menghukum ayahnya di masa lalu. Seperti apa alur ceritanya? Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda sebut saja Red Boy. Kalau di film ini ia bernama Hong Haier. Ia menantang Sun Wukong bertarung untuk membuktikan siapa yang terkuat. Walaupun sudah terpental berkali-kali, nyatanya Red Boy sangatlah kuat. Bahkan Red Boy mampu menguasai ilmu api Samadhi, yang merupakan satu-satunya api yang mampu melahap Sun Wukong di masa lalu. Sun Wukong yang tak berdaya dan tubuhnya terbakar meminta bantuan pada Raja Naga agar segera diturunkan hujan. Tapi ketika hujan itu diturunkan, bukannya api itu padam, melainkan api tersebut menjadi lebih besar dan membuat Raja Naga pun terbakar. Karena panasnya api Samadhi dan Sun Wukong tak mampu melawan api tersebut, ia meminta bantuan pada Dewi Kuan Yin agar bisa mengendalikan Red Boy. Red Boy sendiri yang angkuh justru menantang Dewi Kuan Yin untuk bertarung. Bahkan ia menaiki bunga teratai yang selalu menjadi kendaraan bagi Dewi Kuan Yin. Namun tiba-tiba Red Boy pun dikurung dengan menggunakan lingkar emas seperti lingkar yang dimiliki Sun Wukong di kepalanya. Namun lingkar yang dimiliki Red Boy berada di leher dan juga di tangannya. Walaupun dalam kondisi terdesak dan tak berdaya, Red Boy masih ingin melawan dan ia mengeluarkan kekuatan api Samadhi sekali lagi untuk melawan Dewi Kuan Yin. Dan film pun baru saja dimulai. Sementara itu di tempat yang lain, tepatnya di gerbang selatan Kerajaan Langit, Dewa Erlang menyadari sesuatu di mana Raja Iblis yang bernama Wu Tian akan segera kembali muncul. Meskipun telah dikalahkan oleh Sun Wukong 300 tahun yang lalu, tapi jiwa dari Wu Tian masih belum musnah. Wu Tian akan menggunakan tubuh seorang manusia berdarah setengah iblis untuk membangkitkan kembali kekuatannya. Dan itu akan terjadi setelah 500 tahun sekali. Maka dari itu Dewa Erlang memerintahkan salah satu Dewa Langit untuk menyampaikan pesan ke seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan pengujian langit agar bisa menemukan manusia setengah iblis tersebut. 无天元神未灭，必定找到我。是的，本如无了不败。传我号令，天必要找到我子。 Singkat cerita, pengujian pun segera dilaksanakan. Banyak dari putra mahkota dari seluruh penjuru dunia ikut andil dalam pengujian ini tanpa terkecuali Red Boy yang sengaja diperintahkan oleh Dewi Kuan Yin mengikuti pengujian tersebut. Setelah melalui penderitaan tanpa kekuatan selama 500 tahun di alam manusia. Dalam pengujian ini mereka dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelas bumi dan kelas langit. Hingga pada pemanggilan salah satu putra mahkota yang berasal dari Istana Naga Laut Barat bernama Aulie, Red Boy mulai berulah dan memprotesnya. Karena dianggap Aulie tak pantas menjadi putra mahkota, apalagi hanya memiliki satu tanduk saja. Dan seharusnya penerus putra mahkota kerajaan Istana Naga dipimpin oleh putra mahkota yang memiliki dua tanduk sekaligus. Red Boy kemudian memperkenalkan diri jika dirinya merupakan Raja Bayi Suci satu-satunya yang menguasai kekuatan api Samadhi dari Gua Huayun. Terjadilah cekcok di antara kedua orang ini. Aulie mengejek Red Boy karena dirinya merupakan orang yang telah dikalahkan oleh Sun Wukong di masa lalu. Red Boy yang tak terima dengan ucapan itu mengajaknya untuk bertarung, bahkan ia berjanji akan memanggangnya. Hingga tak lama kemudian sebuah serangan menghantam mereka berdua yang tak lain adalah serangan dari Necha. Dengan menggunakan pita langit, Necha berusaha untuk menenangkan Red Boy. 你才有骡子，你可算是来了。 Singkat cerita, pengujian langit pun resmi dibuka.
Red Boy dipasangkan dengan putra dari siluman anjing bernama Fuhu. Dalam pengujian ini mereka berdua dihadang oleh sosok siluman Aurora yang mulai menyerang mereka berdua. Sebisa mungkin mereka berdua melarikan diri untuk berlindung. 大哥，有妖怪！你不……你知道该怎么做了吧？不许他！ Sementara dari arah yang lain, Neca dan juga Dewa Erlang masih memantau Red Boy karena mereka berdua yakin jika Red Boy akan menjadi orang yang dihuni oleh Iblis Wutian. Apalagi Red Boy merupakan putra dari Raja Siluman Kerbau yang pernah mengacaukan Istana Langit. 跟你以前 Singkat cerita, Red Boy yang masih berlari tiba-tiba ia terkurung di sebuah segel yang sengaja dibuat oleh Aulia yang iri pada Red Boy. Akibat segel tersebut, hampir saja Red Boy dan Fuhu terkena serangan dari siluman Aurora. Beruntung pada saat itu adik perempuan Aulia menolong mereka berdua, namun mereka bertiga harus terpental karena serangan dari siluman tersebut. Ketika siluman Aurora ingin menyerang kembali secara tiba-tiba, kekuatan yang tersegel dari dalam tubuh Red Boy muncul dan mengempas siluman tersebut. Namun ketika Red Boy ingin mengeluarkan kekuatannya secara sengaja, kekuatan itu seakan menghilang. Dengan menghilangnya kekuatan Red Boy, Aulia bersikap seperti pahlawan dan ingin bertarung dengan siluman Aurora. Akan tetapi kekuatan yang ia miliki sangatlah dangkal, bahkan pisau pusaka milik Raja Naga yang ia miliki patah karena serangan siluman tersebut. Hingga tak lama kemudian siluman itu seketika pergi ketika Dewa Erlang datang untuk menghentikan pertarungan. Aulia yang memiliki hati buruk memfitnah Red Boy dengan mengatakan Red Boy tak tahu terima kasih karena telah ditolong, tapi ia dengan sengaja merusak pisau naga miliknya. Dalam ujian pertama ini, Dewa Erlang berpihak pada Aulia dan menganggap Aulia sebagai pahlawan, sedangkan Red Boy hanya dianggap sebagai pengacau saja, guys. 火魂也只能算垫底，力消灭女妖，表现优异。老子用不着你在这假惺惺的帮忙。天机术，现在开始。 Pada malam harinya mereka berdua kembali bertengkar. Pertarungan pun akan segera berlangsung, akan tetapi pertarungan tak berlanjut karena Neca dengan kekuatannya melerai pertarungan. Bahkan mereka berdua kehilangan lencana yang akan membawa mereka menuju kemenangan. Red Boy yang pada dasarnya merupakan remaja angkuh berusaha untuk melawan Neca. Tapi hal itu sia-sia saja dan Neca membuat Red Boy pun tak sadarkan diri. Sementara itu Aulia bergegas pergi kemudian disusul oleh adik sepupunya. Namun di tengah-tengah ia berjalan, Aulia bertemu dengan salah satu peserta yakni putri dari siluman rubah. Ia menyampaikan jika tuannya ingin bertemu dengan Aulia. Seketika awan hitam pekat datang dan meminta Aulia agar mau membantunya. Sebagai imbalan, ia akan memberikan kekuatan dan juga 2 tanduk naga agar Aulia bisa memenangkan pertandingan dan juga bisa berubah menjadi naga perkasa. 我速度所至，每阵双翼，他的脑袋和体化为真龙。 Sementara itu Dewa Erlang, Neca dan salah satu dewa berdiskusi akan munculnya anak iblis tersebut. Dewa Erlang sangat yakin jika anak iblis itu adalah Red Boy. Meskipun tak cukup bukti dan Neca berusaha membela, namun Dewa Erlang dengan kukuhnya meminta Neca untuk terus mengawasi Red Boy. Sedangkan Red Boy sendiri kini berada di gudang senjata bermaksud untuk mengambil kembali tongkat api miliknya. Meskipun telah dinasehati oleh adik sepupu Aulia yang bermaksud untuk berteman, namun dengan tekad yang ia miliki, Red Boy ingin mengambil kembali senjatanya. Bahkan ia sudah tak peduli lagi dengan pengujian langit. 那没有法力，哪来的第一？可私闯兵器库是违反天规的，也没有名牌，你也参加不了试炼，也不会成。 Red Boy memasuki ruangan itu, akan tetapi ia mengurungkan niat untuk mengambil tombak api karena ia ingin membuktikan jika dirinya bisa menang walaupun tanpa tombak api tersebut. Ketika Red Boy hendak keluar, secara tiba-tiba Neca datang untuk menghakiminya. Pertarungan yang cukup seimbang pun di antara mereka berdua akhirnya berlangsung.
mereka berdua sama-sama terkapar, Neca menasehati Red Boy bahwa dengan lepasnya lingkar emas yang ia gunakan juga tidak akan merubah nasib. Karena sejatinya lingkar emas itu tidak akan bisa dilepaskan dan Red Boy juga tidak akan bisa menguasai kekuatan api Samadhi sepenuhnya jika ia masih memiliki sifat dendam yang sangat kuat. Berbeda dengan pamannya Sun Wukong, meskipun ia terkurung oleh lingkar emas di kepalanya, tapi Sun Wukong bisa menjadi pahlawan untuk seluruh istana langit dan juga seluruh dunia manusia. Neca juga mengungkapkan jika tujuannya mendekati Red Boy tak lain hanya untuk membantunya karena sejatinya Neca dan Sun Wukong merupakan teman sejati. Tak lama dari kejadian itu, Dewa Erlang datang bersama para pasukan dan juga ditemani oleh Aulie. Dewa Erlang memerintahkan para pasukan untuk segera menangkap Red Boy karena telah membuat kekacauan. 你干嘛老跟我说这些？你和孙悟空的差距，这是重罪。你胆子不小啊！给我拿下！ Singkat cerita, malam hari pun tiba. Aulie mendatangi tempat pengunci kekuatan iblis Wutian untuk membebaskannya. Setelah ia melakukan permintaan dari Raja Iblis tersebut, ia mendatangi siluman rubah dan meminta janjinya agar kedua tanduknya bisa ditumbuhkan dan ia bisa menjadi manusia naga seutuhnya. Namun ternyata itu hanya tipu muslihat saja karena sejatinya yang ditunggu oleh Raja Iblis adalah Red Boy. Sedangkan Aulie hanya dimanfaatkan sebagai anjing peliharaannya saja. 红孩儿已经被天庭抓下来了。耍我！ Sementara itu Dewa Erlang, Neca dan juga salah satu dewa itu, entah namanya siapa guys, sebut saja Samsul ya, sedang mendiskusikan Red Boy yang menurut Dewa Erlang merupakan anak iblis. Dewa Erlang semena-mena meminta Neca untuk segera menghabisi Red Boy. Terjadilah sedikit pertengkaran di antara mereka berdua karena menurut Neca dan juga Samsul tanda-tanda yang ada di dalam ramalan masih belum kuat. Seharusnya tidak semena-mena dalam mengambil keputusan. Sedangkan di tempat yang lain, Red Boy yang dipenuhi amarah karena telah dikurung didatangi oleh Raja Siluman Wutian. Ia mulai menghasut Red Boy dengan berkata apa yang dialami Red Boy saat ini sama dengan dirinya dan juga Sun Wukong di masa lalu, yakni terbelenggu tanpa kekuatan, selalu dihina dan tak pernah dianggap. Raja Iblis menghasut Red Boy untuk bekerja sama dengannya, tak lain dengan meminjamkan tubuh Red Boy. Maka Raja Iblis bisa membuka lingkar pengunci kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Sebelum pergi, Raja Iblis meminta Red Boy untuk memikirkan baik-baik tawarannya dan mereka akan kembali berjumpa di puncak menara pengurung siluman. 所有人抛弃，我会在锁妖塔里等我。愤怒！红孩儿， Pada keesokan paginya, semua peserta yang mengikuti pengujian Istana Langit kini telah berkumpul untuk melaksanakan ujian terakhir menjadi dewa. Meskipun sebenarnya tujuan diadakannya pengujian langit ini hanya untuk memancing putra iblis yang akan membebaskan tuannya. Sedangkan Red Boy, Neca dan juga Putri Naga kini memasuki hutan ilusi. Red Boy seakan-akan kembali ke tempat ia tinggal yang tak lain adalah Gua Huayun. Di sana ia bertemu dengan bayangannya sendiri, tapi itu merupakan semua kebencian yang ia miliki. Kebenciannya itu menantang Red Boy untuk bertarung dan menentukan siapa yang terkuat. Singkat cerita, pertarungan pun berlangsung. Nampak jelas Red Boy yang kekuatannya dikendalikan oleh lingkar emas yang mengurungnya tak bisa berbuat apa-apa. Walaupun demikian, berkat lingkar emas itu ia bisa kembali sadar dan kembali ke tempatnya. Sementara Neca juga memasuki masa kelamnya di mana dulu ia sempat membantai 300.000 jiwa. Ayahnya meminta Neca untuk mengorbankan diri saja karena dengan begitu para warga yang telah ia habisi pasti akan menerima maafnya. Dengan ilusi itu Neca hampir saja terbunuh dengan senjatanya sendiri. Beruntung Red Boy masih bisa menahan kekuatan dari senjata itu dan juga Red Boy berhasil menyadarkan kembali Neca. Sedangkan di menara pengurung siluman sendiri, Raja Iblis yang telah bangkit menghabisi para peserta yang lain terkecuali Aulie dan siluman rubah yang merupakan anjing peliharaannya.
Sebagai imbalan telah mengembalikan kekuatannya, Raja Iblis memberikan 2 tanduk pada Aulia dan mulai saat ini ia juga bisa berubah menjadi naga seutuhnya. Raja Iblis meminta Aulia untuk menghadang perjalanan Neca, sedangkan ia akan mendatangi Red Boy untuk menghasutnya. Red Boy, Neca, dan juga gadis naga yang baru masuki ruangan pengurung siluman keheranan karena banyak peserta yang sudah tewas berserakan. Tak lama kemudian muncullah Aulia yang telah mendapatkan kekuatan dari Raja Iblis untuk mengajak Red Boy bertarung. Pertarungan pun tak bisa lagi dihindarkan. Beberapa kali Aulia pun terjatuh karena tak mampu menandingi kekuatan Red Boy. Setelah memenangkan pertarungan melawan Aulia, Red Boy berusaha keluar gerbang, namun Neca berusaha untuk mencegahnya. Karena ia tahu jika pengujian ini hanyalah sebuah jebakan. Ia menyadarkan Red Boy untuk tidak keluar, karena jika Red Boy keluar maka ia akan masuk ke dalam jebakan Dewa Erlang. Red Boy yang angkuh justru terhasut oleh Raja Iblis, kemudian ia mengajak Neca untuk bertarung. Sedangkan Dewa Erlang sendiri menunggu kedatangan anak iblis tersebut. Meskipun demikian, Dewa Erlang cukup tenang karena Neca sedang bersama Red Boy. Seandainya Red Boy berubah menjadi iblis, tak ada satupun di seluruh langit ini yang mampu mengalahkan kekuatan Neca yang selama ini ia pendam. Dan benar saja, seketika 2 orang itu keluar. Red Boy sudah menjadi iblis banteng yang sangat kuat. Dalam pengaruh hawa siluman Wutian, ia bertarung melawan Neca. 就杀谁！这累死我了！ Beberapa kali Neca terpental dan bahkan hampir saja dihabisi oleh Red Boy. Akan tetapi ketika Red Boy melihat tubuhnya sendiri dari bola mata Neca, ia mengurungkan niatnya. Justru ia mencari Sun Wukong yang telah mengurungnya selama 500 tahun dan satu-satunya orang yang ingin ia kalahkan yakni pamannya sendiri, yang tak lain adalah Sun Wukong seorang. Red Boy yang setengah sadar memotong tanduknya sendiri yang membuat kendali dari Raja Iblis mulai melemah. Dewa Erlang yang cuma ngambil enaknya saja mengikat Red Boy dan membuatnya terpental. Bahkan tidak hanya itu, Red Boy juga dibuatnya tak berdaya dengan sambaran petir langit. Dewa Erlang kemudian memerintahkan Neca untuk menghabisi Red Boy saat itu juga, karena jika tidak mulai saat ini Neca juga akan dianggap sebagai musuh kerajaan langit. Karena tak ada pilihan lain, Neca akan mengeksekusi Red Boy. Namun tiba-tiba 你现在是妖，再踏出一步，与地斗。 Neca justru berkhianat dan membebaskannya. Neca dan Red Boy akhirnya bersatu untuk menantang Dewa Erlang yang selalu semena-mena menjalankan perintah langit dan tidak mau mendengarkan nasihat siapapun. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Satu persatu para prajurit langit mereka tumbangkan, namun tiba-tiba Aulia yang sudah sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan Raja Iblis Wutian mulai menghantam mereka satu persatu. Bahkan Dewa Erlang sendiri tak mampu untuk melawannya. Pertarungan itu membuat ketiga-tiganya terpental. Akan tetapi Red Boy bangkit dan seketika seluruh kunci yang ia miliki seketika terlepas. Dan ia bertarung melawan Aulia. Dengan kekuatan api samadi yang mewujudkan banteng abadi mulai menghantam Aulia. Aulia kemudian berubah menjadi naga perkasa untuk melawan Red Boy. Pertarungan sengit itu berlangsung cukup lama. Satu persatu kulit naga yang dimiliki Aulia Red Boy lepaskan, bahkan pertarungan itu sempat membuat salah satu pilar langit pun hancur. Namun sayangnya dalam pertarungan tersebut Red Boy berhasil dihempas dan membuatnya tak sadarkan diri. Ia kemudian masuk ke dimensi lain yang tak lain merupakan Gunung Huaguo tempat Sun Wukong tinggal. Meskipun tak menampakkan diri, Sun Wukong menasihati Red Boy untuk bisa mengendalikan amarahnya karena ia sama dengan dirinya dulu.
Tapi yang membedakan hanyalah keinginan mengendalikan rasa dendam dan amarah yang mereka miliki. Red Boy pun mulai mengerti akan kesalahannya dan rasa amarah untuk menjadi yang terkuat kini telah sirna. Red Boy kemudian bangkit dan ia membawa tongkat sakti Sun Wukong. Karena satu-satunya yang pernah mengalahkan Raja Iblis Wutian hanyalah Sun Wukong seorang. Dengan adanya tongkat sakti itu akan membantu dalam pertarungan kali ini. Dengan sekali pukulan tongkat sakti saja, Raja Iblis Wutian berhasil ditumbangkan dan dikembalikan lagi ke penjara pengurung siluman. Scene terakhir dari film ini, Red Boy mengembalikan tongkat sakti Sun Wukong, dan jika sebelumnya ia selalu menantang Sun Wukong bertarung, kali ini ia memberikan rasa hormatnya pada Wukong yang sudah diangkat menjadi Buddha. Film ini ditutup dengan tertawanya Sun Wukong dari dalam tulisan, guys.